Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Andika Wira Utama, mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan angkatan 2019 kelas Palembang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hukum acara pidana, yaitu upaya paksa. Pengertian: upaya paksa merupakan suatu tindakan yang bersifat memaksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana atas kebebasan seseorang atau kebebasan memiliki serta menguasai suatu barang atau kebebasan pribadinya untuk tidak memperoleh gangguan dari siapapun. Tindak upaya paksa itu berupa penangkapan dan penahanan. Itu ada bentuk upaya paksa. 1. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengakangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Itu 2. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menuntut cara yang diatur dalam undang-undang. Dasar hukum penangkapan. Penangkapan adalah tindakan pengakangan terhadap atau terdakwa untuk sementara waktu. Lihat pada pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Syarat seseorang bisa ditangkap: mempunyai bukti permulaan yang cukup. Di dalam KUHP tidak diatur indikator bukti permulaan yang cukup, sehingga tidak jarang dijadikan alat bagi oknum penegak hukum untuk bertindak sewenang-wenang asal tangkap atau asal tahan. Prosedur pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Indonesia disertai adanya surat tugas penangkapan yang berisi: 1. Identitas yang bersangkutan, 2. Alasan penangkapan, 3. Uraian singkat perkara kejahatan yang dipersidangkan. Lalu yang berhak menangkap yaitu penyidik. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, mengawasi, mengkoordinasi, dan memberi petunjuk. Hal 2 yaitu pelaksanaan pada waktu dimulai penyidikan dan memberitahu kepada penuntut umum. Lalu juga ada pelaksanaan jika penyidikan dihentikan, pelaksanaan jika minta izin atau lapor kepada ketua pengadilan. Jika melakukan penggeledahan atau penyitaan, pemeriksa harus memiliki surat. Lalu ada dasar hukum penahanan. Penahanan ini seseorang tersangka dilakukan karena berbagai alasan subjektif dan objektif yang diatur dalam pasal 21 pada ayat 1 disebutkan berbagai alasan yang bersifat subjektif, di mana pejabat yang berwenang dapat menahan tersangka atau terdakwa apabila menurut penilaiannya si tersangka atau terdakwa dikhawatirkan hendak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, serta dikhawatirkan mengulangi perbuatan pidana yang disangkakannya. Lalu sedangkan pada ayat 4 mengatur alasan penahanan yang bersifat objektif. Alasan penahanan yang bersifat objektif yaitu alasan penahanan yang didasarkan pada jenis tindak pidana. Apa yang dapat dikenakan penahanan dari alasan objektif ini jelas bahwa tidak semua tindak pidana dapat dikenakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Adapun tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan yaitu tindak pidana yang ancam pidananya maksimal 5 ke atas serta tindak pidana sebagaimana disebutkan secara limitatis dalam pasal 21 ayat 4. Lalu ada syarat subjektif penahanan seorang. Penahanan harus memenuhi unsur
objektif dan subjektif menurut Muljatno. Sebagaimana dikutip oleh Tholib Effendi, objektif bermakna sebagai keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat pribadi, terukur dan dapat dibuktikan. Hulu dalam unsur objektif menurut pasal 21 ayat 4 KUHP, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau tidak pidana yang disebut dalam KUHP maupun peraturan hukum pidana yang lain sekalipun ancaman pidana penjaranya kurang dari 5 tahun. Lalu ada beberapa jenis penahanan. Penahanan rutan yaitu rumah tahan negara. Penahanan di rumah tahanan negara ini selanjutnya disebut dengan rutan, adalah tempat untuk terduga pelaku tindak pidana atau tersangka atau terdakwa untuk ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kedua, penahanan rumah. Dalam pasal 22 ayat 2 dan 5 KUHP, penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Dan untuk penahanan rumah kepada seorang tersangka atau terdakwa tersebut terdapat pengurangan sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan. Ada juga penahanan kota. Penahanan kota diatur dalam pasal 22 ayat 3 dan 5 KUHP, di mana dijelaskan bahwa penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Dan untuk penahanan kota kepada seorang tersangka atau terdakwa tersebut terdapat pengurangan seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan. Penahanan di kota ini memang lebih membuat tersangka atau terdakwa lebih leluasa dalam beraktivitas, tidak seperti apa yang terdapat dalam penahanan rumah tahanan negara dan juga penahanan rumah. Lalu ada lama masa penahanan. Pada masa penahanan ini tersangka mempunyai ada jangka waktu seperti di penyidik. Penyidik akan memeriksa tahanan selama 60 hari. Lalu juga setelah penyidik ada jaksa. Jaksa ini memeriksa seorang tahanan yang memiliki masalah selama 50 hari. Lalu juga ada hakim. Hakim ini yaitu cukup lama, 90 hari. Dia memeriksa sebuah tahanan yang bersalah 90 hari. Nah, dan demikianlah presentasi yang bisa saya laksanakan materi mengenai upaya paksa. Banyak kesalahan yang saya perbuat, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.